Rumah warga di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari salah satu ruangan hingga merambat ke seluruh bagian bangunan. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar ketakutan hingga panik. Mengantisipasi api menjalar, warga sekitar mengevakuasi harta bendanya dari dalam rumah. Dapat aku di tempat kerjaan tadi telepon, rumah kebakar. Cuma tuh mungkin kendala mungkin karena korslet listrik apa semua jadi paling itu. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dengan mengerahkan 7 unit mobil pemadam. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pria yang luka di bagian kepala ini bernama Aristiawan, pengendara motor yang diberikan pengobatan oleh warga setelah dirinya menjadi korban tabrakan oleh pengendara minibus di Jalan Kolonel Atmo, Kecamatan Kertapati, Palembang. Berawal korban yang mengendarai sepeda motor melaju setelah lampu hijau. Tiba-tiba datang minibus yang diduga menerobos lampu merah dan menabraknya. Korban yang terjatuh akhirnya langsung ditolong warga ke tepi jalan. Sementara mobil yang alami kerusakan pada bagian depannya langsung diamankan warga. Lampu merah kan ini kan? Iya. Mobilnya masih nerobos. Motor dari sana. Kalau hijau ya? Ini. Kompor mobil aja ini kan. Warga dan pengendara lain merasa resah adanya proyek pembangunan pipa yang berada di tengah jalan yang menutupi para pengendara yang melintas hingga rawan kecelakaan. Kini korban telah dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh warga dan pengendara mobil yang menabraknya. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang oknum polisi digerebek istrinya saat berduaan di kamar indekos bersama seorang selebgram. Pembelian BBM jenis solar dan Pertalite harus melalui aplikasi My Pertamina terus menuai pro kontra. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana bertolak ke Kiev, Ukraina menggunakan kereta api dari Polandia. Halo pemirsa, bertemu lagi di program iNews Siang bersama saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting. Dan pemirsa, kita akan memperbarui informasi Anda selama 2 jam ke depan. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Kita awali informasi hari ini dari unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPR yang menolak RKUHP yang kontroversial. Unjuk rasa mahasiswa menuntut transparansi draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di depan gedung DPR RI kemarin memanas. Masa mahasiswa membakar sampah dan spanduk yang mereka bawa di depan gerbang DPR. Polisi yang mengamankan jalannya aksi berhasil memadamkan api. Dalam aksinya, mahasiswa meminta bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani dan menuntut RKUHP segera dicabut. Sejumlah poin yang ditolak mahasiswa terkait RKUHP diantaranya adalah pasal soal korupsi yang memuat hukuman lebih rendah daripada Undang-Undang Tipikor. Kemudian pasal penghinaan presiden dan wakil presiden yang mengancam pelaku dengan penjara 3,5 tahun. Pasal lain yang menjadi sorotan adalah mengenai aksi makar yang diancam dengan hukuman mati atau buih selama 20 tahun. Selain itu, terdapat pasal penghinaan bendera dan sederet pasal lainnya yang dianggap bentuk sikap represivitas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan warga menghalau alat berat yang sedang mengeruk tanah di areal perkebunan PT PN4 Kebun Teh Bah Butong. Nantinya, di lokasi ini akan dikonversi dari tanaman teh menjadi tanaman sawit.
Namun, konversi itu mendapat protes dari warga. Selain menghalau bulldozer, warga yang tergabung dalam perkumpulan Parsida Manik ini juga menggelar protes dan memblokir jalan masuk menuju kantor dan pabrik yang masih beroperasi mengolah teh. Tidak ada sejarahnya di daerah Dingin itu ditanam sawit. Ya, karena apa? Kadar minyaknya itu berkurang. Dia tumbuh, tapi kadar minyak berkurang. Ya, justru itu yang membuat merugi semua perusahaan BUMN. Warga juga menilai tanaman sawit berdampak buruk bagi masyarakat karena kerap memicu bencana banjir. Massa mengancam akan membakar bulldozer jika pengerukan tanaman teh tetap berlanjut. Pemirsa, seorang pendeta di Deli Serdang, Sumatera Utara ditembak orang tak dikenal usai makan malam bersama keluarga di teras rumahnya. Polisi langsung melakukan olah TKP dan masih memburu pelaku. Seorang pendeta bernama Fernando Tambunan, warga kompleks perumahan Victoryland, Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal Senin malam. Korban ditembak saat berada di teras rumahnya. Istri korban langsung membawa korban ke Rumah Sakit Umum Deli Serdang untuk mendapatkan perawatan. Hingga Selasa siang, tim lapor dari Polda Sumatera Utara dan Inafis Polresta Deli Serdang melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim Inafis juga membawa beberapa bukti dan sampel. Garis polisi pun masih terpasang di depan rumah korban. Saksi di sini sementara istri korban, anak korban yang mengantar. Yang sementara yang tertuang di laporan polisi masih 3, tapi untuk saksi lain masih kami lakukan pengembangan. Senjata yang digunakan pelaku diduga merupakan senapan angin karena dilihat dari luka serta keterangan dokter yang menangani korban. Sementara di Banyu Asin, Sumatera Selatan, pasangan suami istri tewas ditembak bekas karyawannya. Pelaku mengaku sakit hati karena sering dimarahi korban. Warga Dusun C9 Sungsang, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan digegerkan dengan penemuan 2 orang warganya yang tewas membusuk di kebun tak jauh dari rumahnya. Korban pasangan suami istri tewas dengan luka tembak di tubuhnya. Korban pertama kali ditemukan saat keluarga berkunjung ke rumah korban. Polisi yang mengidentifikasi lokasi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor korban yang dibuang ke sungai oleh pelaku. 1 dari 3 pelaku berhasil ditangkap oleh tim Jatanras Polda Sumatera Selatan. Kepada polisi, pelaku nekat membunuh korban karena dendam. Tersangka ini pernah dimarahi oleh istri atau dari korban. Kemudian timbullah niat untuk membunuh dari para pelaku. Korban itu ditembak bagian mana Pak? Belakangnya Dan. Kenapa lagi? Belakang pakai tangan di mana? Belakang ini Dan. Terus? Itu yang suaminya itu? Iya Dan. Yang istrinya? Istrinya belakang juga. Tidak hanya membunuh, ketiga pelaku bahkan merampas sejumlah perhiasan dan telepon genggam milik korban. Pelaku terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang tahanan Polres 4 Lawang tewas di dalam sel setelah dianiaya tahanan lainnya. Tahanan yang tewas merupakan tahanan kasus percobaan pemerkosaan di Kecamatan Pendopo 4 Lawang. Seorang tahanan yang dititipkan di Mapolres 4 Lawang bernama Arik Pratama tewas setelah dianiaya 3 tahanan lainnya di Mapolres 4 Lawang. Korban merupakan terduga kasus percobaan pemerkosaan yang terjadi di wilayah Kecamatan Pendopo. Saat dimasukkan ke dalam sel Mapolres, korban sempat diinterogasi oleh tahanan lainnya hingga terjadi penganiayaan terhadap korban. Oleh tim medis, korban dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Pelaku penganiayaan yang merupakan rekan sesama sel mengaku kesal dengan kasus yang dilakukan oleh korban. Aku nanya sama kawannya tuh kan, apa kasusnya nih? Mengganggal cewek katanya kan. Nah disitulah aku kesel Kak. Jadi sementara ya? Yo. Mukulnya? Belum Kak, masih nanya kan. Aku bangunin lagi, dia kata kawannya dia pura-pura pingsan kan.
Ketiga tersangka penganiayaan dalam proses penyidikan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari 4 Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Seorang pemuda menjadi korban perundungan di Desa Tanggul Wetan, Jember, Jawa Timur. Penganiayaan dipicu dari perundungan yang juga dilakukan korban kepada temannya yang lain. Sejumlah pemuda terekam video amatir sedang menganiaya pemuda lainnya di dalam rumah bambu. Diketahui peristiwa penganiayaan ini terjadi di Desa Tanggul Wetan, Jember, Jawa Timur dan diunggah pada Mei 2022 lalu. Pelaku dan korban berasal dari perguruan silat yang sama. Menurut polisi, penganiayaan dipicu dari balas dendam pelaku karena korban pernah melakukan perundungan juga terhadap rekan pelaku. Ya, kalau masalahnya di situ ada terjadi kesalahpahaman, yang mana juga si korban ini juga dari kelompok yang sama, yaitu Cimande ya. Terus pelakunya juga diduga dari perguruan yang sama, Cimande juga. Diduga karena merasa bersalah, korban hingga kini belum melapor ke polisi. Namun polisi dari sektor Tanggul telah berkoordinasi dengan perangkat desa terkait penuntasan kasus perundungan ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, seorang oknum anggota polisi digerebek istrinya saat berduaan dalam kamar indekos bersama seorang selebgram. Kasus perselingkuhan ini ditangani Propam Polresta Jambi. Anggota Propam Polresta Jambi membuka paksa pintu kamar indekos di Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Kamar tersebut ditempati seorang oknum polisi berpangkat brigadir bersama seorang wanita inisial F, seorang selebgram sekaligus make-up artis yang diduga selingkuhannya. Penggerebekan oknum polisi ini dilakukan berdasarkan laporan dari istri pelaku yang juga merupakan seorang polisi wanita yang bertugas di Polresta Jambi. Oknum polisi tersebut diduga telah lama menjalin hubungan terlarang sebelum digerebek petugas dan istrinya. Jadi istrinya melaporkan ke Propam bersama anggota Propos dan Propam menuju lokasi. Memang ditemukan suaminya beserta wanita lain. Kalau menurut informasi dari pemeriksaan, ya seorang janda, anak 2. Oknum polisi selingkuh tersebut diamankan di Propam Polresta Jambi untuk menjalani pemeriksaan internal Polri. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Diduga mengalami gangguan jiwa, seorang ibu melempar anak kandungnya yang masih berusia 8 tahun ke Sungai Denai, Deli Serdang, Sumatera Utara. Hingga kini korban masih dalam pencarian. Tim gabungan terus mencari keberadaan seorang bocah berusia 8 tahun di Sungai Denai, Deli Serdang, Sumatera Utara. Bocah tersebut didorong jatuh ke sungai oleh ibunya dari atas jembatan penghubung antara Perumnas Mandala dengan Desa Tembung Minggu kemarin. Untuk mempermudah pencarian, petugas gabungan menurunkan perahu karet dan alat pendeteksi mencari korban di dasar air. Hingga hari ketiga pencarian, pemirsa, tim gabungan belum menemukan korban. Diduga ibu korban mengalami gangguan kejiwaan. Pelaku kini telah diamankan oleh pihak kepolisian. Pemeriksaan sementara, kami masih belum bisa memastikan saksi yang melihat apakah anak tersebut benar dibuang oleh orang tua. Karena informasi yang kami terima bahwasanya ibunya ini mengalami gangguan jiwa. Kemudian kami sudah berkoordinasi dengan Basarnas mulai dari hari Senin sampai dengan hari ini kami sudah melakukan pencarian di seputaran jalur sungai. Masih juga belum ditemukan tanda-tanda apakah anak tersebut benar berada di sungai tersebut ataukah hanyut ataukah hilang. Sesosok mayat perempuan tanpa identitas ditemukan tewas di dalam gorong-gorong di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Belum diketahui penyebab dari kematian korban. Mayat berjenis perempuan ditemukan petugas di dalam gorong-gorong Jalan Yos Sudarso, Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Selasa malam. Penemuan mayat ini berawal dari kecurigaan warga sekitar terkait bau menyengat di sekitar lokasi. Proses evakuasi dilakukan petugas dengan membongkar sebagian gorong-gorong. Tidak ditemukan identitas pada tubuh jenazah perempuan tersebut yang diperkirakan telah meninggal dunia selama 3 hari.
Tadi jam berapa? Jam 9. Ceritanya kayak mana rupanya? Aku bawa bangkit ke senter gini, pokoknya aku belok sini, tengok ada mayat. Itu siapa lagi? Curiga gitu, mayat. Panggilnya orang tukang lambang itu. Ada mayat yang tidak dikenal ataupun mayat intersex jenis perempuan dalam keadaan sudah membusuk di bawah gorong-gorong di Jalan Yosudarso, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Adapun ciri-ciri korban yaitu perempuan dan diperkirakan berusia 40 tahun dengan tinggi sekitar 160 cm. Bagi warga yang merasa kehilangan sanak saudaranya, dapat menghubungi Rumah Sakit Dr. Kumpulan Pane, Kota Tebing Tinggi. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani, iNews melaporkan.